بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-usul al-thalathah atau thalathatul usul wa adillatuha. Dan pada pertemuan yang lalu penulis rahimahullahu taala menerangkan kepada kita sebuah prinsip yang amat penting untuk kita ketahui, kita tanamkan kepada anak-anak kita dan menjalankan konsekuensinya, yaitu bahawa Allah Jalla wa'ala setelah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tetapi ia tidak membiarkan kita begitu saja tanpa perintah dan larangan, tetapi ia telah mengutus kepada kita seorang Rasul yang barang siapa yang mentaatinya dia akan masuk syurga, dan barang siapa yang maksiat kepadanya dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahawa kalian diciptakan begitu hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karier dan perkara-perkara dunia lainnya? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahawa kalian tidak akan kembali kepada kami? Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita di dunia ini hidup dalam aturan Allah Jalla wa'ala, dan kita mesti tunduk kepadanya. Apabila kita mau tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di sekolah, di kantor, tempat pekerjaan, pabrik, ataukah lingkungan yang kita, sementara sekalipun ketentuan dan aturan tersebut memberatkan atau menyusahkan serta merugikan kita di sebagian sisi, lantas kenapa kita tidak siap hidup dengan aturan Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan, yang telah memberikan rezeki, yang telah memberikan segala kebaikan untuk kita, yang mencegah segala kejelekan dari kita, pemilik syurga dan neraka, ya, dan dia adalah sang pencipta. Karena sebagian manusia bersikap di dunia ini dengan sebuah sikap yang mengesankan dari ucapan, perbuatan atau gaya hidupnya, bahawa seakan-akan dia itu bukan hamba Allah Jalla wa'ala, seakan-akan bukan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan dia, seakan-akan dia hidup bukan dengan rahmat Allah Jalla wa'ala, seakan-akan bukan Allah yang akan mematikannya, seakan-akan bukan Allah yang telah melakukan segala-galanya untuknya, ya. Sehingga dia mengkritik, mengcounter syariat Allah Jalla wa'ala dan tidak mau terikat dengannya. Namun anehnya, di waktu yang sama dia tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sekalipun memberatkan dan merugikan dirinya. Tatkala dia dapat atau tatkala ia merasa akan memperoleh nilai-nilai dunia yang dia inginkan di balik itu. Nah, maka di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Qiyamah, Allah Jalla wa'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, yaitu tanpa perintah dan tanpa larangan? Tentu tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan hendaknya kita benar-benar menancapkan di dalam hati kita yang paling dalam dan anak keturunan kita, bahawa Allah Jalla wa'ala tidaklah memerintahkan hambanya kepada suatu perintah melainkan sesuatu itu murni baik atau dominan, atau dominannya baik. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala tidak melarang atau mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu itu murni jelek atau dominannya jelek. Karena Allah Jalla wa'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim dan Maha Alim.
Apabila akidah yang seperti ini sudah tertanam di dalam hati seorang hamba, maka sungguh dia akan selalu bersyukur dan bersabar kepada Allah Jalla wa'ala. Dia akan selalu pasrah, tunduk dan menerima aturan-aturan Allah Jalla wa'ala dengan penuh cinta, harap, takut, sabar dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, tanpa rasa berat sedikit pun di hatinya untuk menjalankan aturan Allah Jalla wa'ala tersebut. Karena memang tiada suatu perintah dari Allah dan Rasulnya yang tidak mampu dilakukan oleh manusia ini. Karena Allah memerintahkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan tiada sesuatu yang Allah haramkan melainkan hamba-hambanya mampu meninggalkannya. Andai kata mereka tidak mampu meninggalkannya, tentu Allah Jalla wa'ala tidak akan mengharamkannya terhadap mereka. Karena Allah Jalla wa'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hikmah. Dan Allah berfirman, wa ma rabbuka bidhallamil 'abid. Rabbmu itu tidak pernah atau tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kemudian dari penjelasan penulis di atas juga menerangkan bahwa tiket masuk syurga adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebab seorang jatuh ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala dan tersungkur ke dalamnya adalah maksiat kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka tiket masuk syurga bukan dengan bergabung dengan suatu partai tertentu, organisasi tertentu, yayasan tertentu, atau harus memiliki organisasi tertentu. Tidak. Tiket masuk syurga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Siapakah mereka yang enggan masuk syurga wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau pun menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dakhala al-jannah, dia pasti akan masuk syurga. Ya, apakah dia, ya, Nabi sebutkan dia harus bergabung dengan partai ini, organisasi ini, ormas ini, ataukah itu? Tidak. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang telah enggan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ikhwanil kiram rahimani Allah wa iyyakum, wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, barakallahu fikum, seberat-beratnya ya aturan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita, andai kata kita merasakan keberatan, kesusahan dan kepedihan, ya, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah sumber keselamatan dunia dan akhirat kita. Dan ketahuilah itu hanyalah sementara, tidak akan lama. Karena hidup kita di dunia ini hanyalah hari-hari yang silih berganti. Ya, sepanjang dan selama apapun hidup kita di dunia ini amatlah pendek jika dibandingkan dengan akhirat. Karena suatu hari di akhirat yang paling pendeknya itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.